Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Sudah pada sarapan? Sudah. Semangat pagi. Kurang semangat, kita ulangi. Pandu yang semangat. Semangat pagi. Nah, karena sudah pada sarapan, pada hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam untuk kelas 10. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Nah, di sini sebelum melaksanakan pembelajaran, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. KM-nya siapa? Yona, silakan Yona, pimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kita sudah berdoa. Pada pertemuan hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, Bapak absen terlebih dahulu ya untuk memastikan. Ari, Hadir. Yona, Hadir. Windy, Tri, Bian, Sigit. Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini hadir semua ya. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran, mohon perhatiannya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa? Strategi Apa, Ri? strategi dakwah Islam di Indonesia. Strategi dakwah Islam di Indonesia. Betul. Pada pertemuan kemarin kita membahas strategi dakwah Islam di Indonesia. Ada berapa strategi? Nah, Yona, apa saja strateginya? Dakwah melalui perdagangan, Terus, melalui perkawinan, betul, melalui pendidikan, kemudian melalui tasawuf, dan melalui kesenian, dan melalui politik. Jadi jumlahnya ada berapa? Nah, itu merupakan pelajaran kemarin tentang strategi dakwah. Nah, pelajaran hari ini kita akan menindaklanjuti bagaimana dalam Al-Quran hadis itu membahas bagaimana sih hubungan antara perbuatan zina dan larangan dan pergaulan bebas ini. Nah, anak-anakku, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran dalam pembahasan kali ini. Coba kita baca bareng-bareng. Yang pertama apa? Menjelaskan dampak negatif pergaulan bebas dan zina terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, Menunjukkan sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai bentuk menjaga martabat manusia. yang ketiga, Menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. dan yang terakhir apa? Menyajikan pakaran kelompok mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini adalah sebuah tujuan yang harus kalian capai dalam pembelajarannya. Ada 4 tujuan.
Jadi mohon untuk diperhatikan. Yang pertama mulai menjelaskan, kemudian ada menunjukkan, ada menganalisis, dan menciptakan sebuah proyek yang akan kita bahas, yang akan kita gunakan dalam pelajaran hari ini tentang pergaulan bebas dan larangan zina. Nah, sebelum ke sana, di sini kita ada yang namanya apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas dan zina. Ari, apa Ari? Pergaulan bebas adalah perilaku yang menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat seperti norma agama, hukum, dan adat kebiasaan. Sedangkan zina merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh dua insan laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan, tetapi ia melakukan hubungan intim atau persetubuhan. Good, tepuk tangan untuk Ari. Nah, di sini teman-teman, anak-anak, ini adalah sebuah pertanyaan pemantik. Kita sudah tahu. Terus kan tadi sudah tahu bagaimana hukumnya, apa pengertiannya, kemudian hubungan dengan dampaknya. Di sini ada yang menjelaskan. Al-Quran, Al-Isra ayat 32. Kita baca bareng-bareng, diawali dengan ta'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Zina innahu Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. betul. Wala taqrabu zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Dekat aja tidak boleh. Pak antel aja tidak boleh. Nah, pada pembelajaran hari ini, Indah mulai masuk ke kegiatan inti. Nah, ada orientasi tentang pergaulan bebas dan zina. Mohon untuk diteliti dan dianalisis yang akan kita nanti gunakan dalam proyeknya. Oke, silakan. Perhatikan dalam animasi ini. Semuanya analisis. Nah, di usia remaja ini kita sudah tahu mana yang baik dan juga yang buruk. Tapi terkadang kita malah tetap melakukan kegiatan atau hal-hal yang buruk. Lantas, apa yang menyebabkan kita melakukan hal itu? Kita simak macam-macam aktivitas dalam pergaulan bebas. Merokok sering dilakukan di kalangan remaja. Mirisnya, siswa SD pun sudah ada yang merokok. Kurangnya edukasi dan lingkungan pergaulannya yang buruk membuat mereka berani untuk mencoba. Tawuran antar pelajar pun marak terjadi di kalangan siswa remaja. Alasannya pun kebanyakan hanya karena masalah dendam pribadi. Termasuk clubbing juga sudah menjadi aktivitas buruk untuk para remaja. Menonton video pornografi menjadi aktivitas yang berbahaya karena bisa merusak pikiran, otak, dan iman kita. Selain itu, meminum alkohol dan obat-obatan terlarang juga merusak kesehatan tubuh kita. Karena pikiran dan iman kita sudah lemah, seks bebas sering terjadi di kalangan remaja. Merokok, tawuran, konsumsi obat-obatan, hingga seks bebas sudah berhasil merusak pikiran, iman, dan juga tubuh kita. Akibat dari pergaulan bebas yaitu ketergantungan obat-obatan, hamil di luar nikah, prestasi menurun, hingga penyakit HIV dan AIDS. Lalu, bagaimana agar kita tidak terjerumus ke pergaulan yang salah? Mari perkuat iman kita dengan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Edukasi diri sendiri dengan membaca buku juga bisa membantu membuka pikiran yang lebih luas. Mencari lingkungan yang baik dan mencoba masuk ke dalam organisasi di sekolah. Karena hal itu, kita bisa mendapatkan pengalaman yang positif dan lingkungan pergaulan yang mendukung. Kemudian kita sudah tahu apa isi video tersebut. Tadi ada pepatah mengatakan masa depan itu ada di tangan kita. Jangan menikmati hal sesaat untuk kenikmatannya. Oke? Merokok, apalagi tadi alkohol, terus konsumsi obat-obatan, terus seks bebas, terus tawuran. Itu adalah
contoh dari pergaulan bebas yang dimana bahkan tadi dikatakan anak SD pun sudah banyak di lingkungan sekarang, bahkan sudah dianggap sama orang tuanya itu biasa saja, ya, merokok di mana-mana sambil beli makroni, sambil beli seblak misalkan, merokok. Junaon, merokok Pak. Bahkan di hadapan gurunya itu hal yang biasa saja, hal yang miris, betul? Nah, apa faktornya tadi dikatakan ada iman dan lain-lain. Sekarang, apa itu zina? Linda, bacakan. Stop. Zina secara bahasa itu dari kata zana yazni, artinya hubungan badan laki-laki dan perempuan yang sudah balik yang tanpa ada ikatan pernikahan. Sekarang memasuki kegiatan inti. Anak-anak, kegiatan inti di sini yang pertama itu ada yang namanya metode PJBL, ya. PJBL ini adalah Project Based Learning yang akan digunakan pembelajaran hari ini tentang materi pergaulan bebas dan larangan zina. Apa yang harus dibikin? Waktu kemarin kita sudah dibikin bagi-bagi kelompok, betul? Betul. Sudah diinikan. Silakan sekarang berkumpul berkelompoknya masing-masing. Kumpul dulu. Kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 3, dan 4 dengan kelompok 4. Oke, nah di sini dalam pembuatan proyek ini teman-teman kita akan menggunakan yang namanya aplikasi Canva. Mempunyai semua? Punya. Oke. Nah, di dalam aplikasi Canva kita akan membuat poster yang di dalam posternya itu membahas tentang larangan zina. Nah, teman-teman, ada beberapa tujuan pembuatan proyek ini. Yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa tentang bahaya zina dan melalui eksplorasi. Nah, tadi sudah menonton video, betul? Bagaimana bahayanya dan lain-lain. Silakan kalian tuangkan ke dalam poster, bikin satu poster, nanti sharekan ke Bapak melalui WA. Ya, bikin ke JPG saja. Nanti akan di-sharekan ke media sosial dan lain-lain. Yang kedua, tujuannya, proyek ini melatih keterampilan kolaborasi. Mohon untuk teman-teman yang sudah terbagi menjadi kelompok, itu berkolaborasi. Kurangnya apa yang harus diisi, jangan diisi sendiri. Kalian itu berkelompok, bukan individu. Ya. Yang ketiga, poster yang dihasilkan kita akan paparkan, dikampanyekan sebagai media untuk menciptakan kesadaran yang lebih peduli bahwasanya larangan itu dilarang, zina itu dilarang, betul? Nah, sekarang teman-teman silahkan buka handphonenya yang sudah tersediakan, Pak. Kita akan bikin proyek satu persatu. Oke, sudah dibuka semuanya? Sudah dibuka? Kelompok satu mana? Kelompok 1. Nah, ini ada LKPD. Mohon diisi sambil mengerjakan proyek. Oke. Kelompok 2. Enggak. Ya, kelompok yang ingin ditanyakan, sok isi. Ya, pergaulan bebas dan larangan zina, bikin poster diaplikasikan Pak itu. Itu sudah ya, posternya coba kirim ke grup PPL. Sudah dikirim? Sudah. Kelompok ini sudah dikirim proyeknya? Dah ya, waktu habis. Silahkan kirim proyeknya. Kirim proyeknya, kita lihat, cek. Silakan, kelompok 1 maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan dari proyek ini. Oke, maju, Gin. Majunya.
wabarakatuh. Selanjutnya kami di sini akan menjelaskan tentang poster bagaimana menghindari pergaulan bebas yang akan dijelaskan oleh Nining, Tri, lalu Messi, serta Sigit. Oke. Nining, Terus, siapa dulu yang akan menjelaskan? yang kalau jelaskan Nining. Lihat ya posternya sambil melihat posternya. Ya, kesini dulu, tukeran dulu. Nah. Oke, lihat posternya teman-teman. Jelaskan. Dalam poster ini apa saja yang kalian cantumkan? Yang pertama, ada apa itu pergaulan bebas. Heeh. Pergaulan bebas dapat berdampak negatif pada remaja, disarankan memilih pergaulan positif untuk masa depan yang lebih baik. Di sebelah mana kamu taruh dalam proyeknya pergaulan bebas? Oh Di itu ya. sebelah sini. Oke, terus kemudian Kemudian ada faktor-faktor yang dapat mendorong pergaulan bebas. perhatikan teman-teman. Dalam proyek kelompok pertama dapat kita simpulkan ini adalah sebuah poster betul yang dapat nanti akan di-sharekan ke teman-teman lain supaya untuk bahwasanya kita itu peduli. Ya, peduli kalian sudah mempelajari bagaimana pergaulan bebas dan faktornya bahkan. Nah, ini proyek ini kita akan gunakan dikampanyekan ke media-media atau akun-akun sekolah dan akun-akun teman kalian juga biar teman-teman khususnya kelas-kelas 10 lainnya itu tahu bahwasanya zina itu dilarang. Tepuk tangan untuk kelompok. Bila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Silakan. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya Bia dari kelompok 3, izin bertanya tentang saya mengutip dari faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya pergaulan bebas di poin kedua yaitu kurangnya perhatian dan kasih sayang keluarga. Di sini di Indonesia khususnya bagi pelajar di SMA itu kan banyak sekali gitu siswa yang kurang kasih sayang atau dari keluarganya itu broken home. Bagaimana sih tips dan triknya kepada teman-teman yang keluarganya broken home agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas? Terima kasih. Jawabannya dengan misal di sekolah ada kegiatan organisasi, kita tuh berorganisasi dengan mengambil sisi positif dari organisasi tersebut. Jadi pada intinya kita harus ikut organisasi. Oh jadi ketika kita merasa broken home atau kita kehilangan ayah atau ibu, maka waktu kita itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan malah mencari kesedihan sehingga kita mendekati pergaulan bebas. Paham sampai sini? Pada pertemuan hari ini kita akan merefleksikan dari pelajaran proyek hari ini. Nah, apa yang kalian telah pelajari mengenai menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina? Trik apa? Mengetahui dampaknya, terus faktor-faktor, contoh-contoh, betul. Ya. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Tri. Nah, mengapa penting untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina? Anda pentingnya kenapa nih? Penting nggak? Kenapa? Karena untuk masa depan ke depan kesusahan untuk Anda. Sekarang ke penutup. Kegiatan penutup pada hari ini itu ada simpulan. Simpulannya perbuatan zina dalam hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh tali pernikahan. Kemudian ada isi kandungan dalam surat Al-Isra ayat 32. Zina itu terbagi menjadi dua, goyang muson dan muhsan. Satu lagi cara menjauhi zina itu dengan memperkuat iman, meningkatkan ilmu agama. Satu lagi mempunyai lingkungan yang baik. Silahkan scan kode ini. Kamera langsung pun tidak bisa. Nyetem barcode, karena kan sudah zamannya teknologi. pakai Google. Bisa terscan langsung. Bisa pakai ini.
Bisa? Hari? Bisa. Masuk? Mana? Lihat. Oke, nah itu kita akan ada yang namanya asesmen pekerjaan di rumah. Silakan untuk kerjakan di rumah. Nanti nilainya itu akan secara otomatis masuk. Ya, belajar untuk menggunakan nama lengkap secara benar. Sudah masuk semua? Nah, pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang tujuh hakikat mencintai Allah, khauf dan roja dan tawakal kepada Alhamdulillah. Pelajaran hari ini sudah selesai. Silakan Ketua KM untuk memimpin doa untuk pembelajaran. Setelah mengakhiri kegiatan pelajaran, marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Semoga apa yang kalian pelajari menjadi manfaat bagi kehidupan kalian. Sebarkan kebaikan, bertawan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan tolong menolonglah kami dalam kejelekan atau hukum, karena sesungguhnya itu merupakan orang-orang tersesat. Bismillah wa fatul qorib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.